Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang menggunakan riset dalam manajemen strategi. Di sini akan kami bahas 4 poin. Yang poin pertama dan kedua akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu peran riset bisnis dalam manajemen strategi. Dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, hasil riset dimanfaatkan untuk merumuskan strategi yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan maupun organisasi itu sendiri. Informasi yang akurat yang didapat dari hasil riset digunakan untuk digunakan untuk meminimalisasi resiko dalam penyusunan manajemen strategi yang kurang tepat. Dengan adanya input dari informasi tersebut, dengan demikian tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai ataupun terrealisasi. Yang mana riset bisnis adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi informasi, mengumpulkan dan menganalisis untuk kebutuhan bisnis yang ada, tentunya dengan menggunakan metode yang tepat, baik metode kualitatif maupun nantinya metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu poin B, yaitu bank data informasi manajemen. Perusahaan yang telah mapan sistem informasi manajemen atau SIM-nya memiliki bank data yang mencakup berbagai hasil riset untuk kepentingan manajemen. Oleh karena itu, perlu tidaknya riset itu tergantung kepada ketersediaan data informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan riset bisnis, di mana informasi atau data-data tersebut perlu untuk nantinya dalam penyusunan laporan dari penelitian bisnis tersebut. Yang mana analisis yang komprehensif dalam sebuah laporan penelitian digunakan untuk mempermudah pihak manajemen dalam memanfaatkan informasi yang didapat untuk nantinya dalam pengambilan keputusan bisnis, di mana sumber dari informasi maupun data tersebut nantinya dapat kita peroleh baik itu di dalam atau internal perusahaan maupun nantinya dalam eksternal maupun di luar perusahaan. Yang mana informasi yang baik itu memiliki 3 syarat. Yang mana syarat yang pertama yaitu tepat waktu, akurat, serta mudah diperoleh. Sekian yang dapat saya jelaskan. Poin yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen. Yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang sebagai informasi bagi manajemen dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keputusan yang efektif. Dalam poin ini ada 2 poin penting. Yang pertama itu sistem informasi bagi perusahaan global. Saat ini perusahaan global mengalami kendala seperti kekurangannya atau kelangkaan informasi. Di sini manajemen global harus mampu mencari di mana informasi dapat diperoleh, kemudian subjek-subjek apa yang dapat diteliti dan bagaimana cara untuk memperoleh informasi tersebut. Apabila informasi telah diperoleh, maka informasi dapat diproses dengan baik dan efektif. Proses perolehan informasi itu disebut dengan scanning. Poin yang kedua itu adalah elemen dari sistem informasi manajemen global atau perusahaan global. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama itu adalah agenda subject lever atau LAS dan model scanning. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu tentang sumber informasi. Sumber informasi adalah segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga bisa mendapatkan hal-hal baru yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti bisa dilihat, dibaca dan dipelajari, bisa dianalisis, diteliti dan dikaji, serta bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Sumber informasi merupakan suatu media yang sangat berperan penting bagi seseorang dalam menentukan sikap dan keputusan untuk bertindak. Yang pertama yaitu manusia sebagai sumber. Informasi yang dibutuhkan oleh kebanyakan manusia yaitu berasal dari percakapan langsung. Mengapa demikian? Itu terdapat beberapa alasan, diantaranya yaitu adanya informasi yang terlalu sensitif apabila dituliskan, sehingga hanya bisa disebarluaskan melalui lisan. Jadi, cara yang paling aman digunakan untuk menyampaikan informasi seperti ini adalah dengan cara komunikasi dari mulut ke mulut. Yang kedua yaitu sumber-sumber dokumenter. Meski para eksekutif saat ini dibanjiri oleh informasi-informasi dokumenter, namun
hanya segelintir perusahaan yang menyediakan sistem untuk mengelola informasi ini. Oleh sebab itu, maka terjadi banyaknya duplikasi. Yang kerap terjadi adalah manajemen membaca berbagai publikasi dengan topik yang sama. Maka cara yang paling baik untuk mengidentifikasi duplikasi tersebut adalah dengan melakukan pengecekan kembali aktivitas membaca dan menanyakan pada setiap orang yang berhubungan dengan melampirkan publikasi yang dia baca secara teratur.